Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan latihan. Jalankan program Microsoft Excel 2007. Klik ikon Microsoft Office Excel 2007 yang ada di desktop. Oke, lalu tekan Ctrl S untuk menyimpan file baru ini. Pada Save In, kita tentukan tempat penyimpanan local disk D. Lalu cari folder file latihan Excel 2007. Pada file name kita buat nama filenya latihan 6. Di mana save as tipenya kita buat Excel 97 sampai 2003 workbook agar file ini juga bisa dibuka pada Microsoft Excel 2003 ke bawah. Lalu klik Save. Untuk memastikan apakah file ini telah tersimpan, maka lihat pada title bar ada tulisan latihan 6.xls. Artinya file ini telah tersimpan. Lalu kita lanjutkan pekerjaan pada sel A1, aktifkan kursor pada sel A1, ketikkan daftar gaji guru. Tekan enter, pastikan pointer pada sel A2, lalu ketik bulan Januari 2012. Pada sel di bawahnya ketikkan Yayasan Pendidikan Peduli Bangsa. Oke, kita kelang pada sel A6, kita buat tunjangan anak. Lalu tekan enter, di bawahnya uang makan. Tekan enter, tambahan impal. Pada sel A9 kita buat potongan absen. Lalu pada sel A11 kita ketikkan NO. Pada sel B11 kita ketikkan nama guru. Pada sel C11 kita ketikkan jabatan. Di sampingnya jumlah anak. Di sampingnya jumlah hadir. Lalu di sampingnya lagi jumlah impal. Di sampingnya jumlah absen. Di sampingnya tunjangan. Pada sel H12 buat anak. Pada sel I11 tuliskan uang makan. Pada sel J11 tuliskan uang impal. Pada sel K11 tuliskan uang absen. Lalu pada sel L11 tuliskan tunjangan kesehatan 10%. Pada sel M11 tuliskan total gaji. Pada sel N11 tuliskan zakat. Pada sel N12 ketikkan 2,5%. Pada sel O11 ketikkan total gaji. Letakkan pointer pada sel A13. Lalu ketik angka 1, tekan enter. Kembali aktif pada sel A13, lalu pada tab Home pada menu ribbon, klik icon Fill, lalu klik Series.
Di sini kita pilih series in-nya kolom, lalu tipenya linear, step value-nya 1, stop value-nya 10. Fungsinya ini untuk memasukkan angka 1 sampai dengan angka 10 pada kolom. Oke, perhatikan. Telah terbuat secara otomatis nomor 1 sampai dengan 10. Lalu pada sel B13 kita ketikkan nama guru, Soleh Solahuddin. Lalu pada sel B14 ketikkan nama guru, Diva Maria. Di bawahnya Joko Siswanto. Di bawahnya Kumala Siska. Di bawahnya Makmur Sepakat. Di bawahnya Marwoto Rahwono. Di bawahnya Maya Estefani. Berikutnya Putra Kesuma. Berikutnya Sarinah Marpaung. Pada sel B22 ketikkan Sinta Nurina. Oke, lalu kita pada sel C13. Jabatan pertama kita buat kepala sekolah. Lalu guru olahraga. Berikutnya guru matematika. Berikutnya guru kesenian. Berikutnya guru kimia. Satpam. Lalu berikutnya guru fisika. Selanjutnya guru komputer. Lalu guru bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah guru agama. Kita geser sedikit selnya agar lebih besar. Geser ke kanan. Untuk nama guru juga. Untuk nomor kita geser ke kiri. Lalu kita masukkan jumlah anak 2, 3, 4, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 3. Lalu kita masukkan jumlah hadir 28, 26, 20, 28, 20, 27, 25, 21, 24, 25. Oke, lalu kita masukkan jumlah impal 4, 3, 2, 3, 3, 7, 6, 1, 5, 2. Lalu kita masukkan jumlah absen 2, 2, 3, 7, 3, 5, 6, 4, 2, 1. Selanjutnya pada sel A23 kita ketikkan jumlah guru. Pada sel di bawahnya kita ketikkan total gaji keseluruhan. Lalu di bawahnya total gaji terbesar.
Lalu di bawahnya total gaji terkecil. Di bawahnya total gaji rata-rata. Oke, lalu kita akan memberikan kotak pada tabel ini. Klik dan tahan pada sel A11 sampai dengan sel O27. Klik kanan pada area yang terblok, lalu klik format cell. Klik tab border, lalu klik outline inside, lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita akan menghilangkan garis ini. Klik dan tahan pada sel A23, lalu geser sampai dengan sel N27. Lalu klik kanan pada sel yang di blok, klik format cell. Kita akan menghilangkan garis yang tengah dan garis yang tegak, lalu kita klik OK. Oke. Lalu pada area ini yang akan dicari menggunakan rumus, kita berikan warna selnya menjadi warna merah. Lalu untuk sel A11, klik tahan geser sampai sel A12. Lalu kita klik merger and center. Lalu pada orientation kita pilih vertical tag. Lalu kita klik middle line. Lalu kita tekan Ctrl B untuk menebalkan hurufnya. Untuk nama guru begitu juga, kita klik merger center. Orientationnya vertical tag. Oke, terjadi kesalahan, tekan Ctrl Z untuk mengulangi perintah. Oke, kita klik middle line. Lalu tekan Ctrl B. Jabatan begitu juga, klik tahan geser dari C16 sampai C12, lalu klik merger and center, tekan Ctrl B, lalu kita klik middle line. Untuk jumlah anak, klik tahan geser sampai sel O12. Lalu klik kanan, pilih format cell. Kita hilangkan garis tengah. Lalu kita klik OK. Kita tekan Ctrl B, masih pada posisi terblok. Lalu kita klik icon center. Tekan Ctrl S untuk menyimpan file ini. Lalu kita akan perbaiki sel-sel ini agar terlihat lebih rapi. Oke, klik pada sel A23, tahan, geser sampai sel A27, lalu tekan Ctrl B. Oke, pada sel C6, kita ketikkan 100.000. Pada sel C7, kita ketikkan 12.000. Pada sel di bawahnya kita ketikkan 5.000, yaitu tambahan impal. Potongan absen juga 5.000. Klik tahan pada sel C6 sampai dengan C9. Lalu klik kanan pada area yang terblok, klik format cell. Klik tab number, lalu kita pilih accounting, lalu kita klik OK. Klik dan tahan dari sel D13 sampai dengan sel G22. Klik icon center.
Sekarang sheet 1 ini akan kita rename namanya menjadi daftar gaji guru. Tekan enter. Kita akan membuat jumlah anak, jumlah hadir, jumlah impal, dan jumlah absen. Selnya sama lebarnya. Untuk itu kita buat satu sel acuan, yaitu sel D13. Pastikan pointer Anda pada sel D13. Lalu kita klik format. Lalu kita klik kolom width. Oke, perhatikan di sini kolom width-nya adalah 10. Lalu klik kanan, copy, lalu oke kan. Kita blok dari kolom header D sampai dengan kolom header G. Lalu kita klik format, kita klik kolom width, kita pastekan, klik kanan pada kolom width, lalu paste. Lalu klik OK. Tekan Ctrl S untuk menyimpan file. Selanjutnya kita akan mencari tunjangan anak. Tunjangan anak itu rumusnya adalah sama dengan jumlah anak dikali dengan tunjangan anak. Lalu sel tunjangan anak ini akan kita kunci. Tekan tombol F4 dua kali. Lalu tekan enter. Perhatikan di sini hasilnya adalah 200.000. Lalu kita copy rumus ini ke bawah, klik tahan geser pada kotak hitam, lalu geser ke bawah. Oke, ini adalah hasil dari tunjangan anak. Lalu untuk uang makan, rumusnya adalah jumlah hadir dikali dengan uang makan. Kita masukkan rumusnya, tekan sama dengan, lalu klik pada jumlah hadir dikali dengan uang makan. Lalu kita kunci sel ini, tekan F4 dua kali. Perhatikan di formula bar, posisi dolarnya berada di tengah, yaitu sel C, dolar, dan 7. Lalu tekan enter. Lalu untuk hasil di bawahnya, kita copy saja rumus ini ke bawah. Sedangkan untuk uang impal adalah jumlah impal dikali dengan tambahan impal. Rumusnya sama dengan jumlah impal dikali dengan tambahan impal. Lalu kita tekan tombol F4 dua kali untuk menjadikan sel ini sel absolut. Lalu tekan enter. Maka akan didapat 20.000. Lalu kita klik tahan geser ke bawah. Sedangkan untuk uang absen, yaitu jumlah absen dikali potongan absen. Rumusnya sama dengan jumlah absen dikali potongan absen, lalu kita absolutkan selnya, tekan F4 dua kali. Tekan enter. Lalu copy rumus ini ke bawah. Sedangkan untuk menghitung tunjangan kesehatan adalah 10% dari gaji pokok. Di sini kita belum memasukkan gaji pokok. Kita klik kanan pada kolom header D, lalu kita klik insert. Lalu kita masukkan pada sel D11, tuliskan gaji pokok. Untuk kepala sekolah, kita masukkan angkanya adalah 500.000. Lalu di bawahnya 300.000. Di bawahnya 200.000. Di bawahnya 350.000. Di bawahnya 400.000. Di bawahnya 100.000. Di bawahnya 250.000. Lalu 300.000. Lalu 400.000. Lalu 300.000. Oke, lalu kita klik tahan pada sel D13 sampai dengan sel D22. Klik kanan, klik format sel. Lalu kita pilih accounting,
lalu kita klik OK. Kita kecilkan sedikit selnya. Oke, lalu tadi kita mau mencari tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan adalah 10% dari gaji pokok. Rumusnya sama dengan gaji pokok dikali dengan 10%. Lalu kita jadikan sel ini absolut, tekan F4 dua kali, lalu tekan Enter. Lalu kita copy hasil dari sel ini. Untuk mencari total gaji, rumusnya adalah sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan anak, ditambah uang makan, ditambah uang impal, dikurang uang absen, lalu ditambah dengan tunjangan kesehatan. Oke, lalu kita copy ke bawah. Berikutnya, dari total gaji, maka dipotong pajak 2,5%. Oke, rumusnya adalah sama dengan total gaji dikali 2,5% pajak. Lalu kita kunci selnya, tekan F4 dua kali, sama dengan. Lalu kita copy ke bawah. Perhatikan di sini formatnya 2 di belakang koma. Untuk itu kita hilangkan 2 di belakang koma. Kita klik pada icon decrease desimal 2 kali. Oke, lalu klik bebas. Sedangkan untuk mencari total gaji adalah sama dengan total gaji dikurang dengan zakat 2,5%. Lalu kita tekan enter. Lalu rumus ini kita geser ke bawah, copy ke bawah. Lalu pada sel P23 kita akan mencari jumlah guru. Rumusnya adalah, oke, saya perkecil sedikit layarnya. Rumusnya adalah sama dengan count, buka kurung, klik dan tahan pada sel A13 sampai dengan sel 22. Lalu tutup kurung. Lalu kita ketikkan tanda dan. Lalu kita ketik tanda petik. Lalu kita ketik orang. Lalu kita ketik tanda petik sekali lagi, lalu tekan enter. Maka di sini akan diketik 10 orang. Lalu kita geser perataannya, align tag-nya ke kanan. Untuk total keseluruhan, maka kita tekan tanda sama dengan, kita ketikkan sum, buka kurung, klik pada sel P13 sampai dengan sel P22, lalu tekan enter. Untuk total gaji terbesar, rumusnya adalah sama dengan max, buka kurung, klik pada sel P13 sampai dengan sel P22, lalu tekan enter. Sedang untuk total gaji terkecil, rumusnya adalah sama dengan min, buka kurung, klik dan tahan pada sel P13 sampai dengan sel P22, lalu enter. Untuk total gaji rata-rata, rumusnya adalah sama dengan, lalu ketikkan average, buka kurung, klik pada sel P13, tahan geser sampai sel P22, lalu tutup kurung, enter. Selanjutnya kita akan mengurutkan data ini berdasarkan urutan nama guru. Klik tahan pada sel B13 sampai dengan sel P22. Lalu klik icon sort and filter, lalu klik sort A to Z. Maka data ini akan diurutkan berdasarkan nama guru.
dimulai dari nama paling kecil yaitu A sampai ke Z. Lalu kita akan menghiddenkan kolom gaji pokok. Klik kanan pada kolom header D. Lalu kita klik hide. Maka gaji pokok akan tersembunyi. Sedang untuk kepala sekolah, baris kepala sekolah kita akan sembunyikan baris 22. Klik kanan pada baris 22, lalu kita klik hide. Oke, lalu kita klik insert worksheet untuk menambah satu worksheet. Maka di sini akan tertambah satu worksheet, lalu kita rename worksheet ini menjadi sheet 1. Oke, lalu kita geser sheet 1 di antara daftar gaji guru dengan sheet 2. Klik kanan pada sheet 1. Klik move or copy. Lalu kita klik pada sheet 2, lalu klik OK. Perhatikan sekarang sheet 1 sudah pindah ke di antara daftar gaji guru dan sheet 2. Lalu untuk daftar gaji guru, sheet ini akan kita sembunyikan. Klik kanan pada daftar gaji guru, lalu kita klik hide. Tekan Ctrl S untuk menyimpan file yang telah kita kerjakan ini.